Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pelatihan Laravel Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Video kali ini kita akan belajar validasi form ya. Ketika kita menginput melalui form, nanti ada validasi datanya sesuai dengan constraint data yang ada di struktur data di database. Baik teman-teman, validasi ini teman-teman di Laravel nanti ada di app http controllers, nama controllersnya gitu ya. Lalu yang kita validasi sebenarnya nanti adalah masing-masing elemen form sesuai dengan constraint data yang ada di database. Nanti dengan validasi tersebut akan ditampilkan pesan kesalahannya, pesan errornya ya. Nanti kita gunakan untuk tampilan pesan kesalahannya menggunakan framework Bootstrap ya untuk tampilannya. Baik teman-teman, di sini yang dicontohkan yang ada di form buku. Ketika kita input buku, nanti teman-teman ISBN wajib diisi bersifat unik. Kalau unik nanti titik 2 disebutkan nama tabelnya buku gitu ya. Maksimalnya berapa karakter gitu ya. Judul wajib diisi maksimalnya berapa karakter. Jadi ketika nanti validasi datanya lebih dari 1, nanti gunakan notasi piping, simple piping. Berarti di ISBN 3 wajib diisi unik maksimal 20 karakter ya. Lalu contoh yang numerik ada di tahun cetak sama stok, dia harus berupa numerik. Berarti kalau nanti teks atau string nanti ada validasi datanya ya. Lalu teman-teman, untuk foreign key semuanya wajib diisi harus berupa numerik. Sepertinya ya ini sudah pasti numerik, cuma kadang-kadang user lupa memilih kan, di penerbit pengarang memilih. Begitu pula kategori ya di formnya berupa radio button, nanti dia memilih. Nah untuk cover buku yang tidak wajib diisi tapi dia pun ada validasi datanya ya. Di video sebelumnya kan sudah belajar upload ya, upload file. Di file foto pengarang ya, di controllernya sudah ada ya validasi datanya. Nah sekarang teman-teman asumsinya di tabel buku sudah dibuat juga upload file cover bukunya. Nanti kita coba ya validasi ya. Apa yang divalidasi untuk cover buku ketika upload, dia harus berupa gambar. Berarti nanti teman-teman kalau bukan gambar nggak bisa musik, MP3, MP4, dan di sini dipertegas MIMES, artinya ya extensionnya apa yang dibolehkan, JPG, JPEG, PNG, GIF, maksimalnya 2048 KB. Nanti kalau lebih dari itu nanti akan tervalidasi. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita buka berarti di buku controller. Kita buka controller. Ya. Kita di buku controller ya, teman-teman. Source code-nya ya. Controller. Nah, nih ya teman-teman, ya, di punktor. Atau teman-teman mau lihat dulu dokumentasinya boleh. Di Laravel 8 ya. Validasi Laravel 8. Yes. Ya, di situ langsung ya. Laravel atau yang berbahasa Indonesia boleh. Langsung aja ya teman-teman ya. Laravel 8, laravel.com. Lalu ke documentation. Ya, teman-teman, validasi itu ada di mana kita lihat? Coba ada di basic. Nah, ini validation ya. Dan oke, teman-teman. Nah, di sini lengkap ya. Baik,
Ya, di sini contohnya routingnya kita sudah buat ya. Nah, ini di controllernya nanti teman-teman masukkan validasinya. Nah, seperti ini. Di fungsi store variabelnya bebas ya, di sini $validate ya, request validate. Misalnya title wajib diisi unique ya, ini nama tabelnya maksimal 255 ya, teman-teman, seperti itu. Ya, baik ya, teman-teman, sama-sama kita ikuti slide ya. Nanti di fungsi store sebelum menginput, nah ini ada proses validasi data. Controller ya. Nah, ini proses uploadnya sudah kemarin ya di video sebelumnya. Kita tambahkan ini proses validasi data. Apa yang kita proses, teman-teman? Lihat di slide-nya, $validasi, nama variabelnya bebas. Validasi ya, sama dengan, lihat di panduan boleh, di slide boleh. Request validate ya, $request, teman-teman, validate. Nah, gitu. Ada untuk apa yang divalidasi, teman-teman? Ya, file name-nya dikasih ya, dikasih kurung. Ya, ada array lagi. Ya, apa teman-teman? Ya udah dimasukkan. Ya, teman-teman, kita masukkan ISBN dan seterusnya. ISBN. Ya. Apa validasinya, teman-teman? ISBN require unique gitu ya. Require piping nama tabelnya ya buku. Cukup itu aja ya, teman-teman. Ya, lalu piping lagi maksimal. Nah, ini ada nih, teman-teman. Maksimalnya lihat desain database-nya atau di database-nya langsung, kita lihat aja ya. PHP MyAdmin boleh lihat, teman-teman, di PHP MyAdmin. Ya, lalu teman kita buka perpustakaannya. Konsen datanya kita lihat di buku. Oke, saya perbesar dulu ya. Struktur data, teman. Oh, maksimalnya 100 karakter. Ya, nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Koma ya, teman-teman, dan seterusnya. Ya, kita copy paste dari bawah aja deh, kan ya. Nah, ini fill-nya kan udah ada, kita ganti ya, fill udah ada, kita. Oke, teman-teman, ganti judul wajib diisi ya. Ya, teman, judul wajib di, tapi nggak unik. Unik ya, lihat database-nya. Kalau unik berarti tambahkan di database-nya tidak unik gitu ya. Teks, kalau teks tak terhingga, berarti cuma wajib di ya. Oke. Tuh, terusnya tahun cetak ya. Require nanti berupa numerik. Require apa teman-teman? Numerik. Nah, gitu ya. Lalu stok juga demikian, require berupa numerik, wajib diisi ya, teman-teman, berupa numerik. ID pengarang, nah semuanya sama nih, teman-teman ya. Wajib diisi numerik, ID penerbit wajib diisi numerik ya, ID kategori wajib diisi numerik gitu ya. Nah, cover, teman-teman, cover validasinya itu di video sebelumnya sudah ada sampelnya di pengarang controller. Pengarang controller mana pengarang controller ya. Nah, ini ya, foto. Nah, ini ya, teman-teman ya, image banyak apa. Ini saya copy aja untuk buku controller. Di cover, teman-teman, cover ya, ini nggak usah lagi ya.
Oke, teman-teman cover berupa image. Kalau cover berupa PNG JPG maksimal misalnya 2028 belum. Cukup ini aja teman-teman ya. Akan disesuaikan dengan file name-nya masing-masing dan sesuai dengan constraint datanya masing-masing ya. Jadi yang numerik nanti numerik, yang wajib diisi selain numerik nggak usah disebutkan ya. Seperti judul kan teks ya, yang penting wajib diisi. Ya, saya simpan dulu. Selanjutnya, kalau sudah membuat teman-teman validasinya, langkah selanjutnya ya di dalam slide di sini menampilkan pesan errornya. Misalnya ISBN require, ISBN unique ya, nanti keterangannya apa? Silakan teman-teman tambahkan lagi ya. Dibuat array baru ya, nanti sesuai dengan kebutuhan. Ya. Baik, berarti kalau ISBN ada 2 ya, wajib diisi. Sebenarnya sih 3 yang max ya, tapi max nggak usah deh ya. Ya silakan teman-teman tambahkan. Kalaupun teman-teman nggak buat, nanti ya pesan errornya adalah berbahasa Inggris gitu ya. Ini kalau pesan errornya ingin berbahasa Indonesia. Baik, kita tetap coba ya teman-teman, kita tambahkan ya. Berarti ini di copy lagi. Ya kita nggak capek nulisnya ya. Oke, ISBN require. Pesan errornya itu ya di dalam surat ya. ISBN wajib diisi. Nah, silakan teman-teman lihat dulu. ISBN wajib. Nah, ini pesan errornya ya. Ini pesan errornya. ISBN apalagi unique. Boleh tambahkan. Copy. ISBN unique. Nah, kan teman-teman ya. Filenya sama validasinya ya. Unique ya. ISBN tidak boleh sama. Nah, keterangannya gitu. Dan seterusnya. Tidak boleh sama. Oke ya. Judul require. Judul wajib diisi ya. Kalau nggak ada tampil ya, wajib di tahun cetak teman-teman di slide require ya. Tahun cetak ada 2 tuh ya. Ini contohnya sedikit ya, nggak semua ya. Numerik tahun cetak ya require ini aja ya, wajib di. Kalau keterangannya mau singkat-singkat boleh teman-teman ya. Tahun cetak wajib di ya. Lalu tahun cetaknya ada yang numerik ya, teman-teman buat lagi. Tahun cetak di sini teman-teman numerik ya. Tahun cetak ya harus berupa angka gitu ya teman-teman ya. Stok, saya copy paste aja deh. Oke, ini stok ya. Stock.require berarti stok wajib diisi ya gitu ya. Lagi stock.numerik. Stock.numerik ini ya, stok harus berupa angka. Gak bisa teks nanti ya. Yang lainnya wajib diisi. Nah, wajib diisi ya. Misalnya ID pengarang require. Ya, di sini keterangannya pengarang ya wajib. Lalu ID penerbit require. Ini teman-teman
tahun penerbit wajib diisi ID kategori titik require filenya ya. Lalu teman-teman di sini keterangannya kategori buku wajib. Baik gitu ya. Nah, cover dot apa teman-teman? Ya, ada dua ya. Cover dot image sama max ya. Cover dot image ya, teman. Ini ekstensinya harus apa gitu ya. Oke, keterangannya bebas. Ekstensi file harus apa teman-teman? JPG cuma dua ya, PNG. Lihat di bawahnya gitu ya, lihat di bawahnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini merah ya, ini kurang titik koma. Titik komanya biar nggak merah. Baik teman-teman, satu lagi deh, tanggung ya. Satu lagi teman-teman. Cover dot max ya, ukuran file nah gitu ya, tidak boleh lebih melebihi 1024 KB ya, ini ketik. Baik teman-teman, seperti itu sudah kita buat ya di controllernya. Ya pertama sebelum menginput, jadi panjang nih ya prosesnya, teman-teman lakukan validasi dulu ya, nama variabelnya bebas ya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita mencetak pesan errornya ya, teman-teman tampilkan ya pesan errornya. Kalau pesan errornya ingin ditampilkan semua di looping, if error any, jika terjadi sesuatu kesalahan maka akan ditampilkan pesan errornya dengan bootstrap ya, alert danger ya, if class alert danger ya. Nanti kita lihat bootstrapnya saja. Nanti di for each error all as error, lalu kita cetak ya pakai Alice gitu ya. Baik teman-teman, atas form input buku ya, berarti teman-teman diffuse ya buku form. Nanti form edit juga dilakukan ya, berlakukan. Saya letakkan mungkin di atas formnya ya, Akyong if kondisinya apa, if jika terjadi kesalahan error any ya, terjadi suatu kesalahan ya, terjadi itu teman-teman, maka ditampilkan div tutup div. Kalau error aja, kalau nggak error ya nggak ditampilkan ya. Div plus, ini CSS-nya Bootstrap ya, alert ya. Teman-teman seperti itu. Cetaknya di mana? Di looping. Loopingnya di list ya. Di sini ada UL HTML murni ya. Oke. Lalu di loopingnya pakai for each and for each di listnya ya. Akyong for each, variabelnya ya teman-teman, apa variabelnya? Error all. Semua kesalahan teman-teman ditampilkan kalau terjadi error ya. Error all di sini value-nya aliasnya error. Nah, udah teman-teman cetak deh di sini ya.
list tutup list, tutup list, double brace, apa teman-teman aliasnya tuh? Dollar error. Error. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa coba tes ya. Saya simpan. Ya, saya refresh halaman webnya. Oh, dijalankan dulu. Terminal sudah ada, kita jalankan. PHP Artisan Serve. Nah, kita PHP Artisan Serve. Coba kita buka halaman webnya. Localhost 8000. Ini data buku. Kita salahin semua ya pas nginput ya. Undefined variable error. Nah, katanya begitu. If, oh kurang S nih ya. If, ya kurang S ya. Nah, salah ketik. If errors any. Salah ketik ya teman-teman. Di refresh lagi. Oke ya, ISBN-nya samain. Kan udah ada 113 ya. Atau 111 deh. Ya. Judulnya kosongin, tahunnya stopnya dikasih ini. Kosongin semua. Kalau cover teman-teman pilih tipenya yang lain, misalnya tipenya ya TXT ya. TXT ini nggak boleh kan harusnya JPG atau PNG ya, atau nanti lebih dari 1024 gitu ya. Coba kita simpan. Nah nih teman ya, seperti itu ya. Sebenarnya tidak boleh sama, judul wajib diisi gitu ya teman-teman, seperti itu gitu ya teman-teman ya, untuk namanya menampilkan pesan error ya. Ini kalau ingin semuanya. Kalau mau satu-satu nanti ada tekniknya lagi ya. Coba ya teman-teman, kita mau input lagi tapi mau menampilkan yang sudah benar, tapi di sini teman-teman semuanya salah ya gitu ya. Baik, kita lihat slide selanjutnya ya. Sudah tampil pesan errornya teman-teman. Langkah selanjutnya menampilkan pesan error di per elemen form gitu ya. Ini bisa juga kalau tadi secara keseluruhan, ini dengan elemen form ya, dimana di elemennya, di value-nya nanti all ISBN, artinya kalau nanti yang sudah benar, nanti data yang sudah diinput ya tetap ditampilkan di elemen form. Lalu di inputnya ketika terjadi error and error nanti menggunakan ya tambahan dari CSS-nya Bootstrap, yaitu is invalid. Kita buka aja situs Bootstrap-nya ya, getbootstrap.com. Nah, memang sering-sering kita lihat nih dokumentasi, lalu teman-teman versinya 4. Nah, kita harus lihat nih kira-kira ada di bagian mana gitu ya. Di komponen pasti sangat banyak sekali teman-teman ya. Ya, nanti teman-teman cari nih kira-kira ada di mana ya CSS-nya. Ya, error input ya. Nah, ini input atau form ya. Ada gak pesan errornya atau CSS-nya? Teman harus cari nih ya. Kira-kira nanti ada di mana. Nah, ini teman-teman kayak gini ya. Ya. Ini ada di Bootstrap. Teman. Ini ya. Jadi ada logic is invalid. Ketika ya nggak valid datanya, is invalid ya. Lalu teman-teman ada pesannya, gunakan div tutup div valid feedback ya, valid feedback seperti di dalam slide ya. Nanti div tutup div. Nah, kalau kita invalid yang feedbacknya gitu ya, lalu pesannya apa? Begitu ya teman-teman ya. Ya silakan, ini harus sabar, berarti tambahkan value nanti alt
sesuai dengan kolomnya masing-masing. Ya, sama-sama kita coba di formblade.php milik buku. Kan belum ada value ya. Berarti di sini value mana apa? Alt ISBN. All ISBN. Double brace dulu ya. Ini saya geser dulu, teman-teman. Double brace. Si all data lama yang sudah diinput ISBN, single quote ya. Ya, ini kita copy paste tempat yang lain. Pasti ya. Lalu di mana lagi teman-teman? Di judul sama ya. Kalau judul, filenya judul. Kalau tahun cetak, ya teman-teman, filenya tahun underscore cetak. Sesuaikan ya. Terus stok. Ya, begitu ya teman-teman ya. Lalu ada pesannya. Pesannya di bawah input error ISBN, error nanti sesuai filenya, div tutup div invalid feedback. Kita copy paste boleh. Nih, ada ya. Kalau ini validnya, kalau kita invalid ya. Copy teman-teman. Berarti di masing-masing pesannya ya, di sini ya. Ini kalau terjadi error. Kalau nggak terjadi error ya nggak usah. Maka logiknya error ISBN. Ini menggunakan blade template. Error apa ISBN. Kalau terjadi error, maka ada div tutup div. Ini bukan valid, berarti valid. Pesannya apa? Ketik manual, jangan. Kita ada metodenya ya, yaitu cetak pesan. Double brace dollar apa message. Ya, kita lakukan di tempat-tempat yang lain ya, teman-teman. Saya paste di sini. Tinggal ganti filenya. Kalau ini judul ya, judul. Baik, teman-teman, di sini lagi ini tahun cetak. Error tahun underscore cetak. Valid feedback. Ya, lalu di stok juga demikian. Ya, semakin banyak field atau kolom atau inputan nanti semakin banyak ya. Di sini stok. Nah, itu aja ya dulu ya, pengarang penerbit nanti dulu. Kita tes teman-teman. Saya refresh aplikasinya. Ya. Misalnya nih ya tadi ya, ini sudah ada. Tuh. Ini ya, tahun cetak sama stoknya, teks isinya. Ya, saya simpan. Atau filenya apa selain PNG JPG ya. Tampil teman-teman. Ya, tampil sih, tapi di sininya belum tampil ya. Ya, disimpan dulu, file, save. Ya. Oke, di form.blade.php miliknya buku ya. Sudah ada semua. Oh, ada yang kurang nih logiknya teman-teman ya. Logiknya teman-teman dikasih error and error di form controlnya is invalid ya. Ada yang kurang ya teman-teman, ada yang kurang ya. Error and error. Ada yang masih kurang teman-teman ya di ISBN. Nah nih di kelasnya ya. Yang sebelumnya kelas form control nanti jadi kelas form control invalid ya. Tapi dengan logik kalau error nih di bawah sudah ada ya contohnya. Error apa and error gitu ya. Ini ya error di kelasnya, kelas ya form control error and error. Ini archeom and error. Tambahan kelasnya apa? CSS-nya apa teman-teman? Is invalid. Is invalid.
invalid. Ya, kita copy paste teman-teman satu-satu ya. Jadi di kelas bootstrapnya, ya di kelas form control, ketika invalid maka ada tambahan, kalau error ya, kalau enggak sih nggak usah, is invalid semuanya nih. Lalu di tahun cetak juga ya, kelas apa, form control. Kalau terjadi kesalahan kelasnya tambah lagi form control is invalid kalau salah ya. Lalu stok juga demikian. Ini berubah ya teman-teman. Ya, termasuk ya mungkin untuk yang apa teman-teman, cover ya. Cover mana cover? Nah, ini ya, kelas kontrol, nih saya enter. Kalau error itu ya. Nah, pesan errornya ini belum ya? Iya. Error and error. Nah, ini ya teman-teman, ada invalid ya, feedbacknya. Ya, semuanya kita kasih nih ya. Ini ya teman-teman. Ini errornya cover. Kan cover walaupun nggak wajib diisi, tapi ada validasi datanya. Harus berupa gambar, ukurannya sudah ditentukan gitu ya. Saya simpan teman-teman. Ya, seperti itu. Ada yang kurang lagi? Kayaknya sih enggak ya. Kalau terjadi error, teman-teman seperti itu. Baik, ya. Sama-sama kita buka. Kita refresh aplikasinya. Kayaknya satu-satu. Judulnya kosong, tahun cetaknya barang, teks ya. Terusnya di sini yang di-upload TXT. Nggak bisa ya, harusnya JPG atau PNG. Nah, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, ada all-nya itu tampil yang lamanya. Oh, yang judulnya memang nggak wajib yang masih kosong ya. Jadi data lamanya itu teman-teman tampil. Ya, kalau sebelumnya kan tidak ya. Jadi metodenya bisa menampilkan sekaligus atau per elemen. Tapi memang per elemen harus sabar. Lalu bagaimana untuk yang bentuknya drop down atau radio button? Kita lihat lagi slide-nya selanjutnya. Kalau teman-teman nanti di text area ya, kebetulan kita nggak ada, nanti diletakkan di antara text area, tutup text area. Jika nanti adanya di dalam select option, maka itu tetap ada di apa namanya, teman-teman di form controlnya. Nanti ada error, penerbit, pengarang dan seterusnya. Ya, nanti untuk menampilkan pesan errornya, teman-teman di bawah selectnya ya, di bawah. Kalau terjadi teman-teman kesalahan. Lalu for each-nya ada tambahan tuh. Ya. Jika all penerbit sama dengan ID, ya maka terselected. Ya, ini kan mirip ketika ngedit ya. Mirip ketika ngedit. Jadi ada logic ya, nanti ada variabel selected-nya ya, ditambah teman-teman dengan apa? Dengan pesan errornya. Ini hampir sama ya. Baik, sama-sama yang bentuknya teman-teman select option ya. Yang bentuknya select option, saya mau copy ini. Oke, error and error di platform controlnya. Pengarang penerbit kan ya. Nama kelasnya form control, tambah ini teman-teman. Tinggal masukkan field-nya. Field-nya apa? ID pengarang. Terusnya teman-teman di penerbit sama. Kalau terjadi error, nanti ada pesan, ada CSS-nya is invalid warna merah. Ini errornya di field ID penerbit ya, karena di inputan penerbit ya. Lalu teman-teman di kategori adakah kelasnya? Ya, kita tambahkan ya teman-teman kelasnya nih. Kelasnya form control. Nah, nih ya, tambahkan. Input type sama dengan radio ya. Setelah input type boleh. Nah, teman-teman, ini ID kategori. Ya. Baik. Ya, teman-teman, selanjutnya teman-teman tampilkan pesan errornya. Tadi sudah ada ya, kita copy paste lagi. Ketika terjadi error, ada div tutup div class invalid, nanti message pesannya apa. Mulai dari pengarang
setelah select-nya boleh ya. Ini ID pengarang. Terusnya teman-teman, setelah select option penerbit, kalau terjadi error nanti ada pesan kesalahannya di sini. Errornya di field ID penerbit ya. Oke teman-teman, di kategori juga demikian. Setelah looping dari apa teman-teman, radio button di sini ya. Div tutup div invalid. Nah yang error adalah ID KT. Sekian ya teman-teman ya, kita simpan, save ya, kita refresh lagi, tes ya. Lah ini CSS nya nanti dicari lagi ya, ini CSS nya harus lihat di tabnya, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. SBN nya 111, judulnya kosong, tahun cetaknya ini, stoknya ini ya, pengarangnya nggak diisi, semuanya nggak diisi nih. Ininya berbentuk atau gambarnya ukurannya besar ya, yang besar, tapi teman-teman dicari yang ukurannya besar. Coba kita lihat detailnya. Nah sepertinya nih yang Gandhi ya, atau Rifki. Gandhi ini besar nih, lebih dari 1024. Kita tes. Kosong yang lain, simpan. Apa validasi datanya? ISBN tidak boleh sama, judul wajib diisi, tahun cetak berupa angka. Stoknya, woi kok stoknya masuk ya? Harusnya stoknya nggak masuk nih teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan wajib diisi. Kategori juga wajib diisi, ukuran tidak boleh melebihi. Baik, begitu ya, benar ya teman-teman ya. Nah ini nanti dicari lagi CSS apa namanya teman-teman, CSS dari radio buttonnya. Tinggal cari di sini ya, radio buttonnya seperti itu. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah berhasil. Tapi yang stok nggak merah ya, coba kita lihat. Yang stok teman-teman, yang stok itu di sini ya. Ya, error and error stock, ada pesannya. Oh, ini masih ISBN karena copy paste ya. Ini stok teman-teman. Ya, baik, saya refresh ya. Saya refresh teman-teman. Tunggu dulu ya. File, save. Refresh teman-teman, apakah berhasil? ISBN-nya sama, udah diinput, judulnya kosong, tahun cetaknya teks, stoknya teks, semuanya nggak diisi, lalu yang diupload melebihi dari 1024. Ini Pak Gandhi atau Henry ya, Pak Henry ini kan lebih dari 1024 ya. Kita tes teman-teman. Dan apa yang terjadi? Nah, tidak boleh sama, wajib diisi, harus berupa angka. Stok ya, stoknya belum juga nih. Pengarang penerbit, yang ininya juga, yang file dipilih ya. Covernya, filenya tidak dipilih. Tadi harusnya dipilih ya. Atau tadi Pak Gandhi deh, kan lebih ya, dari 1024. Oke, saya simpan lagi. Masih terganjal tuh ya, masih nggak bisa nginput. Karena, nah nih teman-teman, tidak boleh lebih, tapi yang belum jalan adalah stok ya. Kita lihat lagi sekali lagi teman-teman. Stok ya, di dalam kelasnya form control error and error stock. Lalu di sini error and error stock is invalid feedback. Ya, harusnya bisa ya. Karena yang lainnya juga sudah berhasil tuh. All value-nya stock ya. Oh, petik 2-nya teman-teman. Banyak setelah error seperti yang lain ya. Yang lain errornya petik 2-nya setelah n error. Kesalahan petik aja nih. Pengaruh ya, pengaruh besar. File save ya teman-teman. Kita lihat, refresh lagi. Baik, sama-sama ISBN-nya 11, judulnya sekian, judulnya kosongin. Kalau ini ya, tag ini berupa teks ya.
kita lebihi dari 24, misalnya tadi Pak Gandhi ya. Baik, teman-teman simpan. Ya, sekarang ada semua ya. Stok harus berupa angka dan cuma yang teman-teman agak rusak CSS-nya di radio button. Nah, teman-teman nanti tinggal mencari radio button apa sih. Baik, teman-teman, untuk CSS radio buttonnya dari Get Bootstrap ini silakan teman-teman nanti dieksplorasi lagi gitu ya. Yang penting sebelumnya kita sudah berhasil membuat validasi data ya di form input buku ini, mulai dari ISBN sampai covernya. Nah, untuk radio buttonnya saya kembalikan ke posisi semula teman-teman ya, mana ya input type sama dengan radionya tidak ada kelasnya, tidak ada bootstrapnya ya. Paling saya tambah pesan error ya, error ketika menginput data kategori dengan div class invalid feedback, lalu pesan kesalahannya seperti apa. Demikian teman-teman pembelajaran validasi data di Laravel 8. Tetap semangat belajar Laravelnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.